Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Najib Setiawan, NPM 2042301506. Saya di sini akan mengerjakan atau mewawancarakan guru dari SD Negeri 24 Kota Lubuk Linggau. Sebelum itu, Ibu dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, Andre. Perkenalkan, nama saya Mas Rihatul Istiawati. Saya guru di SD Negeri 24 Lubuk Linggau. Terkhusus saya guru kelas 5. Oke. Di sini saya akan menanyakan, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional akan datang? Sangat memahami, karena kebetulan kurang lebih sudah 3 tahun Ibu melaksanakan kurikulum Merdeka, kayak gitu. Kurikulum Merdeka ini kurikulum darurat untuk melakukan pembaharuan karena adanya kesenjangan kualitas pembelajaran. Ditambah lagi dengan kita kemarin kan pandemi Covid tuh. Nah, makanya lahirlah kurikulum Merdeka ini. Kalau untuk kurikulum perubahan nasional itu sebenarnya bukan berubah sih. Dia itu lebih ke penambahan. Pernah dengar pemerintah kita yang menteri baru kita itu mengatakan penambahan tentang deep learning. Kan banyak yang bilang katanya deep learning itu menggantikan kurikulum Merdeka. Sebenarnya enggak, kurikulum Merdeka itu tidak digantikan, hanya dikembangkan ke arah agar dia menjadi nasional. Karena apa? Tujuan presiden kita apa? 2045 kalau bisa Indonesia itu Indonesia emas. Nah, makanya kurikulum Merdeka ini dirancang agar nantinya ke depan bisa menjadi kurikulum nasional. Nah, deep learning itu bukan kurikulum, dia itu penambahan metode. Kita kan ada yang namanya metode pembelajaran, ada strategi pembelajaran. Nah, deep learning itu salah satu metode pembelajaran yang disarankan atau yang diperlihatkan oleh menteri kita. Jadi, deep learning itu bukan kurikulum. Jadi, kurikulum kita tetap kurikulum Merdeka, cuman kedepannya diharapkan kurikulum Merdeka ini di tahun 2025 itu menjadi kurikulum nasional, kayak gitu. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Pandangan saya sama kayak Ibu bilang tadi, karena sudah 3 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka ya. Kayak pernah sering Ibu, yang paling sering Ibu ingat dan paling sering Ibu dengar itu didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, kurikulum Merdeka ini sangat-sangat sesuai dengan perkembangan zaman kita. Zaman sekarang apa sih yang paling berkembang? Teknologi. Nah, kurikulum Merdeka ini dia tidak hanya mengembangkan kognitifnya aja. Tidak cuma kalau dulu kan harus ada ranking. Kemudian orang tua juga ranking berapa? Kalau nggak ada ranking pasti dilarang. Nah, kalau kurikulum Merdeka enggak. Jadi dia tidak hanya mengembangkan kognitif, tapi dia juga mengembangkan moralnya, kemampuan selain akademiknya. Anggaplah seperti itu. Itu kalau di kurikulum Merdeka. Dan di kurikulum Merdeka itu dia lebih menekankan ke pembelajaran, pembentukan profil pelajar Pancasila. Pasti sering dengar ya. Atau kita sebutnya biasanya P5. Nah, di kurikulum Merdeka ini itu juga dia yang paling menonjol itu P5-nya. Kenapa? Karena memang tujuan dari kurikulum Merdeka itu pengembangan kemampuan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya tentang kognitifnya, nggak aja anak tuh harus pintar baik itu. Tidak, tapi gimana caranya anak ini moralnya bagus, karakternya bagus, kognitifnya juga pasti bagus, kayak gitu. Ini perbedaan apa yang mendasar yang Anda rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini? Kurikulum 2013
dan kurikulum merdeka itu punya perbedaan yang sangat besar, terutama dalam segi yang pertama, fokus pembelajaran ya. Kalau K13 pasti sangat terlihat perbedaannya dari fokus pembelajaran. Yang pertama, K13 itu dia bentuknya tematik, benar nggak? Sambung menyambung, misalnya matematika nyambungnya ke bahasa Indonesia. Selain dari hitung-hitungan, dia ada kalimatnya, nggak langsung penjumlahan, misalnya 24 tambah 5 nggak, tapi dia ada kalimatnya. Nah, kalimatnya itu merupakan sambungan dari kayak bahasa Indonesianya, dia lebih ke tematik. Sedangkan kalau kurikulum merdeka itu fokusnya dia berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi itu dibedakan. Ada matematika sendiri, dalam segi buku cetaknya pun ada buku cetaknya sendiri. Kalau K13 kan dia jadi satu tuh, tematik. Disitulah matematika, disitulah PPKN, disitulah bahasa Indonesia, disitulah IPS. Nah, itu untuk fokus pembelajarannya yang pertama, tematik, dan kalau kurikulum dia berdiferensiasi. Yang kedua, dari segi tujuan pembelajarannya, bahasanya aja sih yang berbeda. Kalau di K13 kita sering dengar kompetensi inti, benar nggak? Kalau kita bikin RPP ya, kita selalu mencantumkan kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu berubah namanya menjadi CP dan ATP. CP itu capaian pembelajaran, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Kayak gitu. Cuma namanya saja yang berbeda. Kalau dari segi substansinya tuh sama. Kayak gitu. Yang ketiga ada pencapaian pembelajaran. Kalau dalam K13 itu biasanya tahunan, 1 tahun gitu kan periodenya. Kalau dalam kurikulum mereka dia bentuknya fase. Pernah dengar kan? Ada fase A, ada fase B, ada fase C, kayak gitu. Fase A kelas 1 dengan kelas 2, fase C kelas 2 dengan kelas 3 dan kelas 4, fase B ya kelas 3 sama kelas 4. Sedangkan fase C-nya kelas 5 sama kelas 6. Itu dari periodenya. Kemudian struktur jam pembelajarannya. Kalau di K13 dia tuh rutin. Kalau di kurikulum mereka dia tahunan. 1 tahun itu dia langsung dikalkulasi. Misalnya untuk matematika 168 jam JP misalnya kan. Nah, itu dibagikan untuk 1 tahun. Dia langsung 1 tahun ngitungnya. Itu dari segi struktur. Kemudian dia ada pembelajaran P5. P5 itu mengambil 1 jam dari setiap mata pelajaran. Matematika harusnya 7 jam, cuma jadi 6 jam. Kemudian agama yang harusnya 4 jam, jadi 3 jam. Nah, itu tadi, karena Kumar itu dia lebih ke kayak P5-nya, kokurikulernya gitu. Kemudian kalau untuk pembelajaran, dari segi pembelajarannya, kalau untuk K13 itu dia semua itu maksudnya gini, ketika kita di kelas, mau dia bodoh mau dia pintar, kita samakan rata, materinya sama. Misalnya kita pelajaran IPAS-nya tentang makhluk hidup, semua belajar tentang makhluk hidup, mau dia ngerti nggak ngerti, belajarin semua. Tapi kalau di kurikulum merdeka dia berdiferensi, makanya harus dibedain. Oh, ini yang udah ngerti nih tentang makhluk hidup, ini yang pinter, ini yang sedang, ini yang kurang lengkap. Oh, ini udah bisa materi makhluk hidup, yang ini ternyata belum ngerti materi yang sebelumnya, kita harus ngajarin. Nah, itu juga perbedaan cara mengajar di K13 sama kurikulum merdeka yang agak-agak sulit untuk diterapkan di kelas biasanya kayak gitu kan. Karena kita di awal harus melakukan kita identifikasi dulu, ini pintar, ini kurang, ini sedang, kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir ada kriteria kenaikan kelas. Kalau dulu kenaikan kelas itu kan ditentukan dari pusat, apalagi dari KKM ya. KKM itu di K13, KKTP itu di kurikulum merdeka. Kalau untuk kenaikan kelas itu sekarang diserahkan sama sekolah dan guru. Kalau dulu dari pusat ada kriterianya, misal dalam 1 tahun itu paling nggak boleh masuk itu 20%. Kalau dia udah lebih dari 20% absennya,
nggak naik misalnya kayak gitu. Terus kemudian kalau dari segi nilai rata-ratanya itu nggak mencapai KKM, nggak naik kelas. Nah kalau sekarang itu tergantung sama guru sama sekolah, kesepakatannya gimana. Misal anak ini nggak masuk terus, tapi nilainya bagus, boleh dinaikin, nah itu hak guru, kayak gitu, hak guru dan sekolah. Kalau dulu nggak bisa, dia ada ketentuannya, kayak gitu. Paling itu sih untuk perbedaan mendasar Di sini K13. apa tanggapan Ibu terkait isu-isu yang ganti menteri atau ganti kurikulum sekarang? Iya, tanggapan saya sebagai guru terkait isu itu sama. Kayak Ibu di awal tadi bilang, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sebenarnya ganti menteri, ganti kurikulum itu gimana ya? Yang namanya kurikulum kalau mau stuck seperti itu saja, nggak ngikuti perkembangan, bagaimana pendidikan kita? Gitu. Jadi perubahan kurikulum dalam pandangan perkembangan pendidikan sebuah keharusan dan itu harus dirubah. Itu kalau menurut saya. Kemudian berkaca dari sejarah perkembangan dari masa ke masa itu ya mengikuti perkembangan. Kayak K13 berubah ke dari awal ya KTSP berubah ke K13. Sebenarnya nggak berubah, hanya dia mengalami apa? Perkembangan. Bener nggak? Yang dulunya guru ngajarnya cuman cuap-cuap, gurunya aja yang ngomong. Kemudian berkembang ke K13 student center. Student center kan siswanya yang harus banyak ngomong. Kayak gitu. Berubah lagi ke kurikulum mereka, harus ada guru, ada siswa. Sama aja kan? Intinya sebenarnya pembelajaran itu bukan berubah tapi dia lebih ke berkembang. Kayak gitu. Sini. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Kalau menurut Ibu, yang namanya ideal itu subjektif ya, tergantung siapa yang melihat dan tergantung siapa yang merasakan, kayak gitu. Selagi saya melaksanakan banyak faktor, tidak hanya faktor internal, tidak hanya faktor eksternal. Tidak bisa saya mengatakan, ya kalau saya yang mengatakan, ya menurut saya sudah ideal, tapi belum, kita tidak tahu kalau orang lain ngomong, orang lain yang menilai, kayak gitu. Jadi mau itu ideal atau belum, yang jelas kami di sekolah selama kami melaksanakan kurikulum merdeka, kami mengikuti panduan dan kami juga mengikuti prosedur. Kita ngikutin arahan apa yang diinginkan dari pemerintah, tujuan pembelajaran, tujuan dari kurikulum merdeka itu akhirnya apa, kita ikutin semua, kayak gitu. Jadi untuk ideal atau tidaknya itu masyarakat yang bisa menilai, gitu. Yang jelas kami sebagai guru, kami melaksanakan sebaik mungkin dan kami lakukan yang terbaik untuk menerapkan kurikulum agar tujuan pembelajaran itu tercapai, gitu. Lanjut. Tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Kumar itu punya 9 tema. Itu untuk keseluruhan ya, 9 tema itu dari jenjang SD, dari jenjang PAUD sampai ke jenjang SMA atau SMK. Tapi kalau untuk di SD, terutama saya ya, kalau di kelas saya itu yang paling sering itu 3 tema. Biasanya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau untuk biasanya saya di sekolahan. Nah, kalau tidak, apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberikan di sekolah Ibu? Kalau di SD itu untuk tema hanya diberikan 3 tema yang Ibu sebutkan tadi, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, sama kebinekaan global. Dan alhamdulillah untuk ketiga-tiganya itu sudah pernah dilaksanakan. Gitu. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Pernah, pasti. Nah, kalau pernah, sudah berapa kali Bu? Dan tingkat apa? Dan insiden apa yang ada dapatkan? Itu sekitar 3 kali. 3 kali itu yang pertama kita sering kan ada webinar.
Itu dari webinar, itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita itu setiap ada kurikulum baru selalu ada on in, kita nyebutnya itu on in. Jadi ada dari dinas datang ke sekolah ngasih arah nih, itu datang kan. Kemudian on-nya itu kita menerapkan kayak itu yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, pernah pelatihan di hotel kayak itu, pelatihan di hotel di Davang, di Davang. Jadi itu yang ketiga. Kalau insight-nya sama, yang namanya sesuai tadi perbedaan kurikulum ke K13, terutama dari segi modulnya. Kalau di kurikulum Merdeka kita harus menyiapkan modul, RPP-nya pun berbeda. RPP di K13 berubah jadi modul di kurikulum Merdeka. Modul itu lebih tepatnya kayak kita buat buku intinya tuh. Nah, paling itu sih yang saya dapatkan ketika pelatihan. Sini project apa yang pernah dilakukan? Kayak tadi nih Ibu pernah sebutin gaya hidup berkelanjutan. Itu Ibu pernah bikin yang pertama kali nih di kelas 4 tote bag dari Ecoprint, tahu kan? Yang ditutup tuh. Kemudian mewarnai pakai teknik ciprat. Kemudian kami buat tapak meja teknik batik tie dye. Kemudian pernah buat sabun, itu untuk gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kalau untuk kearifan lokalnya, itu kita nih kan di depan ini kebetulan dia punya kesenian kuda kepang. Di kelas kita tahu pasti kan ya, di kelas saya juga ada yang anak ikut ke pertunjukan itu juga pernah tampilin. Kemudian kami juga tarik kreasi manuk dadali gitu. Kemudian kalau untuk yang lainnya, Ibu juga nerapin ini, mereka harus selalu bawa bekal, minum itu bawa botol kayak gitu, untuk menghindari kayak sampah plastik kayak gitu. Oke, lanjut di sini terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kalau untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya ada 6. Tapi kalau yang paling sering itu yang pasti ya, namanya kita orang Islam pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, salam menyuruh. Kalau untuk kreatif itu kayak kalau untuk jenjang SD agak sulit diterapin ya. Kalau apalagi untuk di kelas-kelas bawah. Jadi kalau untuk yang berpikir kritis sama kreatif itu biasanya kurang diterapin. Di sini apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapan saya dengan penerapan kurikulum Merdeka ini, yang pertama siswa menjadi anak yang berkarakter sesuai dengan yang diharapkan ya, berkarakter Pancasila. Kemudian siswa juga diharapkan untuk lebih aware kepada perkembangan zaman, terutama teknologi. Nggak cuma manfaatin teknologi cuma buat main game kayak gitu kan, lebih ke kayak bisa digunakan untuk pembelajaran itu banyak, nggak cuma untuk nonton, nggak cuma kita bikin video, tapi di situ kita juga bisa bikin, harusnya lebih guru yang harus lebih aktif kayak gitu, buat pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi, biar anaknya juga ikut jadi senang gitu kan. Apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapan pertama terhadap kurikulum Merdeka adalah terkait yang jelas peningkatan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kurikulum Merdeka itu sudah sesuai dengan zaman kita sekarang, zaman dengan penuh teknologi, perkembangan. Ibu harapkan anak-anak bisa mengembangkan terutama keterampilan mereka, kemudian kemampuan berpikir kritisnya. Itu sih harapan Ibu.
Di sini apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Dan seperti apa contohnya? Itu tadi sudah Ibu singgung, kalau kurikulum merdeka selama Ibu merasakan itu dia sudah sangat sesuai dengan perkembangan pembelajaran kita. Contohnya tadi dalam bidang teknologi, misalnya kalau dulu ulangan itu harus melulu kita tatap soal pakai kertas nulis. Kalau sekarang kita udah bisa pakai laptop. Contohnya apa sih? Bisa pakai yang whiteboard, itu salah satunya. Lalu kemarin ulangan tuh pakai apa sih? Join quizzes. Quizzes. Ibu kemarin ulangan pakai quizzes. Kebetulan untuk mengurangi segala hal, jadi ibu pakai quizzes. Itu contohnya. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Interaksi antara siswa dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun lingkungan pembelajaran itu tadi. Kalau di kurikulum sebelumnya kayak KTSP itu lebih ke teacher center ya. Kemudian K13 itu lebih ke student center. Nah, karena kurikulum merdeka itu dua-duanya, student center dan teacher center. Jadi siswa itu diharuskan aktif, gurunya tetap memfasilitasi atau kita biasanya nyebutnya fasilitator. Jadi siswa itu tidak dibiarkan dia belajar sendiri, tapi kita tetap membimbing dia belajar. Itulah makanya kita nyebutnya kalau guru itu lebih ke fasilitator. Bagaimana Ibu memasuki unsur literasi scientific HOTS P5 keterampilan abad ke-21 di dalam modul yang Ibu buat? Kayak ini ya, Kak, literasi saintifik itu HOTS P5 keterampilan abad 21 itu lebih kayak pengembangan sih. Kalau saintifik itu kan metode. Dalam pembuatan modul itu kan ada tahapannya, mulai dari judul, kemudian identitas, kemudian di situ ada kayak tadi CP-nya, ada ATP-nya, kemudian nanti di situ ada masukin kita metodenya. Nah, dari situ metode kayak saintifik itu kan bisa dimasukkan ke dalam metodenya. Kemudian kalau literasinya nanti ketika di materi kita bisa masukin literasi. Kalau HOTS itu biasanya berhubungan dengan soal. Misalnya pernah dengar pasti ya, di kuliah ada C1, C2, C5, piramida taksonomi, belum? Pasti dengar ya? Ya, C1, C2, pokoknya sampai dia C6, ada evaluasi gitu kan. Nah, itu dimasukkan ketika di soal. Kalau P5 itu biasanya dalam modul itu dia ada dimensi sendiri ketercapaiannya. Kayak tadi Ibu bilang bahwa yang sering diterapkan atau diimplementasikan berakhlak mulia gitu. Itu bisa diterapkan ketika kita masuk sebelum pembelajaran, doa itu salah satunya gitu. Kemudian kalau untuk keterampilannya itu tadi kita bisa masuk ke proyek, dan itu nggak bisa dipisah-pisah, semuanya itu satu kesatuan. Jadi ketika kita buat modul, kita bayangin dulu apa sih yang mau diterapin sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nanti udah diterapin harus dievaluasi, udah sesuai belum sih yang strategi yang kita gunakan, sudah sesuai belum metode yang digunakan. Oh ternyata belum pas, kita ubah. Kualitas pembelajarannya masih kurang, kita ganti lagi. Itulah gunanya kita Ini yang terakhir, insiden yang dapat diberikan kepada mahasiswa atau calon guru SD. dulu ya, terutama sisa SD ya. Cerita dikit ya, kebetulan ibu itu sebenarnya 3 tahun lah, hitungannya 3 tahun itu vakum ngajar di sekolah-sekolah sebelumnya, terutama yang terakhir ya, sebelum ibu lulus pindah ke sini, itu ibu lebih ke di bagian administrasi keuangan kan, kebetulan di keuangan, jadi nggak pernah ngajar. Tiba-tiba lulus, dapatnya di SD. Yang namanya basic ibu kan ke SMP atau SMA ngajarnya, dan sebelumnya itu ibu lebih megang ke SMA. Jadi namanya anak SMA kita gimana aja, dia udah ngerti tuh, diam,
kita masuk dia udah ngerti, oh waktunya belajar. Kita nggak perlu lagi ngasih tahu, nah buka bukunya, keluarin bukunya, enggak. Tapi ketika di SD kita nggak bisa seperti itu. Ketika di SD yang tadinya kita diam, kita harus cerewet. Yang tadinya kita nggak sabar, kita harus banyak-banyak nelen pila sabarnya. Sabarnya itu harus lebih banyak. Kemudian kita harus lebih aware. Nggak bisa ketika dia lagi, misalnya dia asik bener di pojokan, kita biarin aja, kita nggak bisa. Kalau untuk siswa SD, kalau SMA kita bisa karena dia udah dewasa, dia udah ngerti. Tapi kalau untuk anak SD, perhatian kita harus lebih sabar, perhatian. Itu kalau untuk siswa SD. Kemudian kita kalau bisa sama mereka, nggak usah kamu harus pintar, kamu harus ngerti apa yang ibu ajarkan, nggak bisa. Yang lebih ditekankan kalau untuk anak SD itu moralnya. Kalau untuk kognitifnya nanti ketika dia SMP dia berkembang. Tapi kalau kita di sini mau dijejelin dia biar pintar, harus ngerti apa yang diterapkan atau diimplementasikan berakhlak mulia gitu. Itu bisa diterapkan ketika kita masuk sebelum pembelajaran, doa itu salah satunya gitu. Kemudian kalau untuk keterampilannya itu tadi kita bisa masuk ke proyek, dan itu nggak bisa dipisah-pisah, semuanya itu satu kesatuan. Jadi ketika kita buat modul, kita bayangin dulu apa sih yang mau diterapin sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nanti udah diterapin harus dievaluasi, udah sesuai belum sih yang strategi yang kita gunakan, sudah sesuai belum metode yang digunakan, oh ternyata belum pas, kita ubah. Kualitas pembelajarannya masih kurang, kita ganti lagi. Itulah gunanya kita Ini yang terakhir, insiden yang dapat diberikan kepada mahasiswa atau calon guru SD. dulu ya, terutama sisa SD ya. Cerita dikit ya, kebetulan ibu itu sebenarnya 3 tahun lah, hitungannya 3 tahun itu vakum aja di sekolah-sekolah sebelumnya, terutama yang terakhir ya, sebelum ibu lulus pindah ke sini, itu ibu lebih ke apa namanya, di bagian administrasi keuangan kan, kebetulan di keuangan, jadi nggak pernah ngajar. Tiba-tiba lulus, dapatnya di SD. Yang namanya basic ibu kan ke SMP atau SMA ngajarnya, dan sebelumnya itu ibu lebih megang ke SMA. Jadi namanya anak SMA, kita gini aja, dia udah ngerti tuh, diam, kita masuk dia udah ngerti, oh waktunya belajar. Kita nggak perlu lagi ngasih tahu, nah buka bukunya, keluarin bukunya, enggak. Tapi ketika di SD kita nggak bisa seperti itu. Ketika di SD yang tadinya kita diam, kita harus cerewet. Yang tadinya kita nggak sabar, kita harus banyak-banyak nelen pila sabarnya. Sabarnya itu harus lebih banyak. Kemudian kita harus lebih aware. Nggak bisa ketika dia lagi, misalnya dia asik bener di pojokan, kita biarin aja, kita nggak bisa. Kalau untuk siswa SD, kalau SMA kita bisa karena dia udah dewasa, dia udah ngerti. Tapi kalau untuk anak SD, perhatian kita harus lebih sabar, perhatian. Itu kalau untuk siswa SD. Kemudian kita kalau bisa sama mereka, nggak usah kamu harus pintar, kamu harus ngerti apa yang ibu ajarkan, nggak bisa. Yang lebih ditekankan kalau untuk anak SD itu moralnya. Kalau untuk kognitifnya nanti ketika dia SMP dia berkembang. Tapi kalau kita di sini mau dijejelin dia biar pintar, harus ngerti apa yang ibu ajarin, selesai. Nggak bisa, ya. Jadi nggak bisa. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka masih anak-anak, ya, cara kita ngajari anak-anak. Kemudian pesan ibu yang pertama, kita itu guru itu pembelajar sejati, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jangan pernah merasa capek karena guru itu nggak ada tanda jasa. Dan yang terakhir, pesan ibu, didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi kalau dulu kamu pernah dapat guru yang ngajarin kamu, datang kasih kerjain ditinggal. Ketika kamu nanti nggak jadi guru, jangan sampai terulang.
Mereka kamu kasih pelajaran, kamu kasih soal, dikerjain, tapi hasil zamannya sekarang teknologi ikutin. Kamu nggak ngerti belajar. Itulah tadi Ibu bilang bahwa guru itu pembelajar sejati. Jangan pernah berhenti belajar. Mungkin itu aja sih pesan Ibu buat Andra. Oke, mungkin itu saja dari wawancara guru SD Negeri 24 Kota Lubuk Linggau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.